Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mas Bejo mau bikin video santuy ya, keliling kota Jember yang membahas tentang NMAX Neo S Mas Bejo, motor yang habis servis kedua. Dan Mas Bejo menganggap ini adalah salah satu motor terbaik ya yang pernah Mas Bejo punya atau yang pernah Mas Bejo beli. Mas Bejo mendoakan semoga yang sedang sakit, yang sedang banyak masalah, yang sedang mengalami kebuntuan akan segera menemukan kebaikan, menemukan kesembuhan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat yang sudah sehat, Mas Bejo ucapkan semoga akan semakin sehat dan bahagia, lancar rezekinya, dan akan menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Karena di awal tahun 2025 seperti ini kita harus berpikiran positif untuk menatap tahun yang akan datang, teman-teman. Mas Bejo akan mencoba bikin video santuy ya, sekaligus juga akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian atau dari teman-teman yang nggak sempet Mas Bejo balas di kolom komentar sambil menikmati jalanan di Jember yang posisinya panas tapi mendung, teman-teman. Kalau di tempat kalian gimana kondisinya? Jadi ini ya habis Jumatan santuy, hari normal seperti biasa, kayak mbak-mbak barusan yang nyelonong aja ke sana. Kita akan ulas santuy tentang NMAX Neo S. Alasan banyak orang memilih NMAX Neo S daripada New PCX ya, entah itu PCX yang lama maupun yang baru keluar, yaitu PCX 2025 yang ada covernya. Nah, ini sudut pandangnya menurut Mas Bejo pribadi. Jadi sudut pandang yang Mas Bejo punya ini belum tentu sama dengan sudut pandang kalian atau orang-orang yang lainnya. Jadi kita berbagi, sharing sambil jalan-jalan menikmati kota Jember. Yang di motovlog sebelumnya itu banyak yang komen Jember bagus ya Mas Bejo. Ya bagus, karena sebagian besar vlog yang Mas Bejo bikinkan itu di kota, teman-teman. Kalau di desa itu banyak yang berlubang jalannya. Kita mulai videonya dari sudut pandang Mas Bejo tentang alasan Mas Bejo pribadi ya, sebelum nanti alasan yang dikomenkan oleh orang-orang. Alasan Mas Bejo beli NMAX Neo S dulu saat baru keluar, kenapa nggak pilih turbo Mas Bejo? Karena Mas Bejo beranggapan kalau NMAX Neo S itu meneruskan atau menyempurnakan NMAX yang sebelumnya. Ini kan NMAX generasi ketiga. NMAX generasi ketiga ya NMAX Neo. Jadi NMAX generasi pertama yang kota, terus NMAX generasi kedua yang agak bulat-bulat ya, dan NMAX generasi yang ketiga ini ya NMAX Neo. NMAX Turbo menurut Mas Bejo secara pribadi itu adalah generasi pertama lah, generasi pertama NMAX yang turbo. Kalau NMAX yang sebelumnya ya NMAX Neo ini untuk penyempurnaan. Makanya banyak hal yang berubah meskipun terkesan PNP dengan NMAX generasi yang kedua. Kenapa tak bilang berubah? Karena Mas Bejo NMAX generasi kedua juga punya, teman-teman, juga beli. Cuman yang tipe standar waktu itu. Jadi Mas Bejo di NMAX generasi kedua itu yang keluhan yang Mas Bejo rasakan parah banget itu adalah dari sudut pandang shock breaker. Jadi shock breaker depannya itu gampang mentok, shock breaker belakangnya itu keras banget. Akan sangat nyaman kalau shock breakernya dibuat boncengan. Itu untuk NMAX generasi yang kedua. Lalu di NMAX Neo S, Mas Bejo berpikiran kalau umpamanya dulu itu hanya test ride aja ya, nggak beli, mungkin anggapannya sama seperti itu. Tapi setelah Mas Bejo beli, ternyata beda banget, teman-teman.
Jadi shocknya itu benar-benar diperbaiki, meskipun itu simple ya, tapi itu penting bagi Mas Bejo. Jadi Yamaha itu memang benar-benar mendengarkan apa saja hal yang diinginkan oleh para customer, teman-teman. Jadi shocknya itu empuk meskipun sendirian, itu pertama. Lebih pas lah ibaratnya. Kalau empuk-empuk banget kan juga nggak begitu enak ya. Jadi pas sehingga membuat motor ini tetap stabil meskipun agak sedikit empuk. Terus shock breaker depannya itu apa ya, nggak gampang mentok. Ada semacam ribonnya. Dulu Mas Bejo beberapa kali mentok ya, jeblak gitu ya di NMAX generasi kedua. Kalau ini enggak, aman teman-teman. Lah itu, jadi perubahan-perubahan itu salah satu contoh perubahan ya. Ini benar-benar diperbaiki dan disempurnakan. Makanya Mas Bejo berpikiran kalau NMAX Neo ini adalah ya penyempurnaan dari NMAX generasi yang sebelumnya. Apakah NMAX Turbo jelek? Enggak, NMAX Turbo bagus banget teman-teman. Cuman kan menurut Mas Bejo pribadi itu kan masih belum teruji ya di situasi-situasi tertentu. Situasi tertentu dalam artian apa? Pertama, dalam sudut pandang perawatan. Nah, perawatannya kan belum teruji. Nah, itu pertama. Terus kedua, masalah-masalah kan belum bisa kita ketahui secara maksimal ya untuk NMAX turbonya. Dan yang terakhir adalah jual kembalinya. Ya kalau motor baru kan masih jarang harga jual kembalinya itu seperti apa. NMAX itu kan penompang utama Yamaha, sehingga menjadi motor Yamaha paling laris ya. Sehingga kalau motor paling laris, supply and demand pastinya untuk harga jual kembalinya itu tinggi banget. Mas Bejo agak sedikit berpengalaman tentang itu. Jadi memilih motor yang dijual kembali lebih tinggi. Lah untuk NMAX Turbo itu belum, tapi kan belum teruji teman-teman. Karena orang-orang juga belum terbiasa juga ya menggunakan NMAX Turbo. Dan kalau NMAX Neo, apalagi Neo S, tak pikir harga jual kembalinya nanti akan lebih well lah ibaratnya, menurut Mas Bejo. Ini alun-alun Jember dan ini Videotron, salah satu Videotron terbesar di Indonesia teman-teman. Nah itu baru alun-alunnya. Nah, itu alasan Mas Bejo. Jadi lebih ke apa ya, lebih ke nostalgia, lebih ke memilih karena NMAX ini adalah salah satu motor terbaik. Terus setelah dipunyai, apa banyak kekurangan, apa banyak kelebihan dan lain sebagainya, ya Mas Bejo kembali lagi ya, setiap barang buatan manusia apapun itu pastinya mempunyai kekurangan dan kelebihan teman-teman. Nggak ada yang sempurna. Mas Bejo juga beli PCX ya, buat yang sudah subscribe pastinya sudah paham. Itu karakter beda-beda. Begitu juga dengan NMAX Neo S. Jadi mempunyai karakter yang berbeda-beda. Beda dengan generasi yang kedua, beda dengan generasi pertama, maupun beda dengan PCX. Jadi memang banyak hal yang berbeda lah ibaratnya. Setiap motor itu punya ciri khas sendiri-sendiri. Dan Mas Bejo menyukai itu, menyukai yang ada di NMAX Neo S ini. Jadi motor ini kalau boleh jujur, ini motornya pertama itu tinggi, tapi nggak masalah. Mas Bejo yang tingginya 175 itu agak tidak menapak dengan sempurna lah. Terus agak berat karena bobotnya 135 kg, 3 kilo lebih berat daripada New PCX. Terus selanjutnya agak sedikit kaku teman-teman. Cuman sebenarnya motor ini ya nggak kaku-kaku banget. Motor ini secara handling itu lebih ringan daripada generasi kedua. Jadi ringan banget lah ibaratnya. Ringan tapi manut gitu loh ya. Dibawa santuy, macet-macetan itu stabil, enak, gak goyang blas lah ibaratnya, gak keder banget. Terus dibawa perjalanan jauh, ngebut pun itu nggak ucul sendiri, masih dalam penguasaan kita secara motor gitu. Jadi Mas Bejo menyukai itu. Jadi meskipun berat tapi sebenarnya itu ringan.
Terus tarikan gimana? Kalau boleh jujur memang secara tarikan awal agak ngelandot. Tarikan awal ke tengah. Ini posisi standar ya. Kita bicara bukan upgrade kirian, bukan modifan dan segala macam. Ini kita bicara motor standar, itu memang agak ngelandot, teman-teman. Tapi kalau bicara tengah ke atas, jangan tanya, tenaganya ngisi terus. Jadi cukup well lah ibaratnya motor ini. Bahkan yang tak rasakan saat naik ya ke puncak Rembangan itu enak banget ya. Jalanan belokan, naik, curam, turunan dan segala macamnya itu cukup oke. Di Neo S nggak ada yang ABS. Dan bagi Mas Bejo, rem yang non ABS nya NMAX itu atau Yamaha itu cukup oke lah ibaratnya. Bahkan boleh dibilang yang salah satu yang terbaik sih. Terus pokoknya tak lem-lem lah ibaratnya. Ini jadi karena memang senyaman itu, teman-teman. Kalau dibilang lebih enak mana sama PCX, ya karakternya beda-beda. Jadi kalau NMAX ini itu cocok bagi Mas Bejo sendiri. Secara pribadi itu cocok, perjalanan jauh itu cocok, enak. Kalau untuk PCX itu untuk sehari-hari, enak wis. Lebih enak PCX sih kalau untuk sehari-hari ya. Dan kalau untuk PCX itu cocoknya itu sama anak sama istri Mas Bejo. Jadi istri Mas Bejo lebih suka PCX, anak Mas Bejo lebih suka PCX. Jadi untuk motor keluarga itu PCX. Kalau motor ego sendiri, kasih makan egonya Mas Bejo, ya NMAX ini, teman-teman. Lalu untuk ukuran motor yang secara cc itu 1554 katup ya, itu dibilang irit teman-teman. Bayangkan ya, motor ini rata-ratanya average-nya itu ya bisa dilihat ya 500, disimpan di trip 2 itu 40. Itu kalau makainya santuy-santuy lah ibaratnya sehari-hari. Tapi kalau kalian perjalanan jauh, Mas Bejo itu pernah tembus 51,6. Itu ada videonya. Itu sekali jalan itu sekitar 60 km lah. Was, ya opo yo. Enak lah, apalagi si tangki BBM-nya kan 7,2. Agak lupa itu anunya, apa namanya? Tempatnya pom itu agak lupa karena irit gitu. Handling nyaman, terus fitur dan segala macam yang dipakai oleh atau yang diberikan oleh Yamaha itu benar-benar sesuai, benar-benar apa ya, kepake banget lah ibaratnya. Seperti pengaturan menu di tangan itu kepake banget, enak banget. Terus setirnya kanan kiri bisa dan gampang, itu kepake banget. Terus apalagi ya, nggak ada alarm itu juga nggak masalah ya, karena memang motor ini juga dilengkapi dengan Y-Connect, sehingga kita tahu GPS motor ini kemana gitu ya. Amit-amit aja ya, cuman ya itulah, bagi Mas Bejo itu kepake banget dan efektif banget. Dan Mas Bejo merasa nggak rugi lah ibaratnya beli NMAX Neo S. Apalagi yang Neo S ini kan pakai kontak remote ya, pakai smart key, sehingga membuat Mas Bejo itu merasa tenang, merasa nyaman dan merasa oke saat sehari-hari gitu. Nah itu teman-teman, ini Mas Bejo sudah sampai ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, puas apa enggak? Mas Bejo bilang puas banget untuk NMAX Neo S ini. Puas dan oke. Kalau kalian ada uang, motor, salah satu motor yang layak dibeli ya NMAX Neo S ini. Mungkin cukup videonya. Mohon maaf kalau ada salah kata, banyak pastinya. Sampai ketemu di video-video Mas Bejo selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.